keuangan negara yang itu ada dasarnya sebenarnya dari UU nomor 17 tahun 2003 sebenarnya. Kemudian turunannya kan salah satunya ada APBN dan APBD gitu. Salah satu yang kemudian saya ingin soroti sekarang itu adalah persoalan dana desa. Nah ini dari Pak Agus ini soal dana desa ini bisa diterangkan gitu bagaimana latar belakangnya, terus alur dari penyaluran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, terus bagaimana sampai diterima di masyarakat. Terus kemudian ini kan sudah berjalan sekitar berapa tahun dari pertama kali awal dana desa ada, itu bagaimana kendala-kendalanya selama sudah beberapa tahun ini dana desa dikeluarkan sebagai program pemerintah gitu. Ya, coba itu dulu Pak. Mohon coba dijawab. Ya, dana desa ini dimulai dari amanat Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa ya. Itu di masa pemerintahan Presiden Jokowi itu yang pertama. Dana desa itu dimulai di tahun 2015. Itu periode pertama ya. Jadi dasarnya memang dari amanat Undang-Undang nomor 6 tahun 2015 tentang desa. Kalau dananya dana APBN murni. Kemudian, itu kalau untuk besarannya atau besarannya ada perbedaan nggak? Atau memang benar yang 1 miliar satu desa itu atau memang enggak, dulu desanya seperti apa, nanti baru diobservasi butuhnya berapa sekiranya anggaran untuk desa itu? Masing-masing desa itu beda. Masing-masing desa beda. Iya, masing-masing desa beda. Dulu awalnya seperti apa? Kalau awalnya pas tahun-tahun pertama itu? Tahun pertama sama sebenarnya. Jadi semua desa itu enggak ya tentunya nggak sampai 1 miliar ya. Kalau dulu masih ratusan juta. Masih ratusan juta, kemudian ditambah lagi, tambah sampai berapa persen dari awal gitu kan. Jadi awalnya memang belum sampai 1 miliar. Kalau sekarang sudah ada yang lebih dari 1 miliar. Tergantung ini di desa itu ada progresnya gitu. Ya ada dana alokasi umumnya, dana alokasi khusus gitu kan kalau diatur di regulasinya. Nah, kalau regulasi awal tentang dana desa itu ya dari PP 60 itu pertama. PP 60 itu terkait dengan dana desa itu bersumber dari APBN, nah itu dasar hukumnya di situ. Posisi Bapak juga sebagai tenaga ahli dari Kementerian Kedesaan ya, P3MD ya. Itu kan ini membidangi Tanggamus. Untuk Tanggamus sendiri itu ada berapa banyak desa dan berapa banyak anggarannya gitu? Desanya 299. Untuk alokasi dana desanya itu 290 miliar. 314 juta. 290. Jadi kalau kita ini 290 miliar untuk tahun ini. Setelah ada pengurangan ya, tadinya ada 293. Kemudian dikurangi dikurangi kebijakan pemerintah. Salah satunya untuk kegiatan yang lain. Jadi dia ada pemotongan seluruh Indonesia itu. Itu pemotongan itu untuk apa Pak? Untuk administrasi atau bagaimana? Enggak, itu kegiatan membiayai kegiatan pembangunan yang lain. Oh gitu. Oh jadi ada jatah buat ini ya, buat dari pemerintah untuk yang diambil pemerintah desa, pemerintah daerahnya gitu. Enggak, pusat. Untuk pusatnya. Pusat yang mengurangi. Oh, pusatnya memang mengurangi. Ya, jadi kalau itunya dikurangi 10.807 itu. 10.800 setiap desa. Ya. Jadi 290 miliar. Saya nggak hafal juga. Ya nggak apa-apa, santai aja. Ya ngobrol-ngobrol aja sebenarnya. Ini santai aja, nggak usah formal-formal juga. Tanggal. Ntar saya buka dulu ya. Komando. Enggak, iya. Komando kubalak lumayan nih, kubalak ini. Sebenarnya enak kalau ngobrol tuh waktu enak ini karena tempat tinggal di mana?
Gimana Pak? Tinggalnya di mana? Tinggal ini kan saya di Jogja Pak. Di Jogja ini. Iya Pak. Oh Ibu nggak kenalin berarti tadi itu ya? Enggak, Pak Beni yang bidang Pak Beni nih. Yang sebenarnya nih ya tadi itu. Enggak, kalau Bu Asi itu bidangnya ke Kapit Jebak Pak Beni. Iya. Jadi Pak Beni ngasih tahu saya tuh. 290 451 321. Itu untuk Tanggamus. Iya. Lokasi dana desa tahun 2020 ya. Beda-beda ini ke 2019-nya lain lagi. Oh iya itu karena kan ada anggaran dari pemerintah pusat tahunnya tuh. Nah ini 293 ini tahun 2019. Jadi sampai tahun 2000 udah itu tahun ke-6 ini. Udah tahun ke-6 ya. Itu kalau kemarin katanya ada kepala PON yang kena masalah itu gimana? Ada banyak atau itu mempengaruhi nggak? Kalau kepala PON yang bermasalah nggak banyak sih, cuma beberapa aja. Berarti selama 6 tahun ini bisa dibilang progresnya bagus sih. Bagus. Kalau dibanding sama permasalahan ya bagus lah. Karena nggak nyampe puluhan, cuma beberapa aja ya. Dan berganti-ganti. Nggak ada nggak ratusan atau puluhan gitu. Dan itu kan ditangani oleh, kalau memang sudah penyalahgunakan ditangani oleh pihak yang berwenang. Iya. Kejaksaan, inspektorat, BPKP. Dulu pas awal-awal itu lebih banyak atau sekarang mah lebih banyak sebenarnya? Yang gimana? Masalah-masalah kayak gitunya tuh dari kepala PON yang bermasalah itu pas di lebih banyak di tahun awal atau di tahun sekarang? Di tahun-tahun belakangan ini malah ya. Malah lebih banyak. Iya, lebih cenderung lebih banyak. Itu kira-kira kenapa Pak itu sebenarnya Pak? Oh, sendiri lihatnya? Ya karena itu tadi. Dana ini kan dananya besar ya. Iya, dananya besar. Sedangkan udah banyak yang dibangun gitu ya. Jadi pas dulu terutama infrastruktur ya. Iya, dulu udah bangun masjid, udah bangun jembatan, terus bingung mau buat apa lagi, akhirnya ambil sendiri gitu. Infrastruktur itu kan uangnya jelasin gitu. Iya, ya, lah pula juga. Situ tergiurnya di situ, tergiur di situ. Iya. Tapi secara umum nggak terlalu signifikan ya kalau dibanding dengan penyalahgunaan itu. Beberapa lah, kalau saya bilang beberapa nggak masif ya, nggak. Ya. Dan itu sudah tertangani oleh pihak yang berwenang. Tapi itu makin tahun makin nambah berarti ya jumlah anggarannya itu. Iya, tapi kebijakan pusat juga sih naik atau itu kadang kan berapa triliun per tahun untuk tahun 2020 gitu. Tapi setiap tahun memang cenderungnya meningkat sih dari tahun awal sampai tahun sekarang udah 6 tahun 6 periode ya. 6 periode ini kayaknya cenderung naik dia. Iya. Berapa kon? Nggak tahu kita tahun 2021 belum ada informasi ini. Ya nggak tahu ini kalau misalnya di Lampung sendiri di Tanggamus untuk bahas COVID itu ada anggaran yang untuk dana desa itu terpengaruh nggak? Oh iya jelas itu. Dialokasikan semua akhirnya malah jadinya. Iya. Dipindahkan yang sebelumnya untuk infrastruktur jadinya untuk semua kegiatan. Semuanya diprioritaskan untuk kegiatan COVID sama BLTDD. Jadi ada 2 kegiatan, penanganan COVID sama BLTDD. Nah, semua kegiatan itu direfocusing namanya, dialihkan untuk kegiatan penanganan COVID semua. Jadi infrastruktur itu banyak yang tidak terrealisasi karena memang itu kan kebijakan pusat. Diatur juga sama peraturan Menteri Desa. Itu kalau untuk pelaporan itu dari desanya lancar untuk laporan untuk apanya gitu untuk buat ini. Ya, jadi laporan pencairan tahap 1 sampai 3 itu ya memang setiap PON kan mengikuti regulasi peraturan Menteri Keuangan tentang pertanggungjawaban penggunaan dana. Nah, itu
laporkan di dinas PMD itu. Ya. Leading sektornya kan memang dilap ke dinas PMD. Jadi mereka setiap tahapan tuh menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Ada 3 tahap kan, tahap 1, 2, 3. Tahap 1 40, tahap 2 40, tahap 3 20%. Itu masing-masing ada syaratnya. Syaratnya itu diatur di PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Kalau sekarang kan PMK-nya ada PMK 205, ada PMK 50. Jadi PMK ini sudah mengalami perubahan sampai 2 kali. Itu 2000 penggunaan dana desa 2020. Terutama untuk kegiatan BLT. Jadi BLT ini dikawal benar melalui Permendes, Permen Desa dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sudah 3 kali perubahan. Permen Desanya sudah 3 kali, Permen Q-nya sudah 2. Ya, ini untuk apa ya, ada regulasi tentang untuk mengawal regulasi ini, regulasi supaya BLT ini dasarnya apa gitu. Sudah ada. Untuk yang Bapak lihat kendalanya apa sih kalau misalnya yang berjalan selama ini, kendalanya atau nggak ada kendala? Ibaratnya kendala ya cuma kendala teknis kecil aja atau bagaimana? Karena itu kan dananya itu langsung ke ini ya, ke rekening akunnya. Ya, untuk tahun ini langsung ke rekening desa. Kalau sebelum itu diganti. Kalau sebelumnya kan dia ke RKUD dulu, ya. Rekening kas daerah. Tapi itu tahun 2020 langsung ke rekening desa. Itu kok dipindahnya itu memang untuk efisiensi atau karena apa alasannya? Efisiensi percepatan penggunaan dana desa sebenarnya. Jadi biar langsung diarahkan gitu. Iya, biar langsung diserap ya, penyerapan dana langsung bisa cepat gitu. Ya, gitu. Tanpa harus lama di rekening desa daerah itu. Jadi langsung ke rekening desa sekarang untuk tahun 2020. Mungkin ke depan sama langsung ke rekening desa untuk percepatan dalam penyerapan dana untuk kegiatan yang sudah disusun di APBD. Iya. Kalau terus apa lagi, Mas? Ini kalau menurut Bapak ini sebenarnya apa sih yang kurangnya tuh di mana sih dana desa itu? Atau sekiranya kayak gini udah sempurna? Bapak sebenarnya punya harapan atau pikiran yang lebih seperti apa? Kalau saya kurangnya di ini dalam kalau di PMK, kalau di Permendagri itu ada Permendagri 20 tentang pengelolaan keuangan desa. Nah, di sini pada saat penarikan dana yang memang kurang mengikuti aturan. Harusnya kan mengikuti SPP, pengambilan sesuai dengan kebutuhan. Itu yang bisa dicairkan sebenarnya, tapi kenyataan banyak ditarik gelondongan itu. Nah, ditarik gelondongan. Nah, uangnya kan ini kan kalau uang ditarik gelondongan kan rawan penyalahgunaan dana ya. Iya, itu aja sebenarnya. Tapi secara keseluruhan memang ya baik ya desa ini. Iya, baik. Karena kan memang kita ada pengawasan kan. Ya, pengawasan aja. Pengawasan pengendaliannya kan ada, kita monitoring supervisi ke kecamatan, ke tekon itu. Nah, di desa juga ada PLD namanya kan, pendamping lokal desa. Kemudian di kecamatan ada pendamping desa, di kabupaten tenaga ahli kan. Itu pengendaliannya di situ, pengawasannya. Dan itu Bapak rasa ada cukup itu? Pengawasannya itu udah cukup itu dari ininya? Atau masih kurang atau bagaimana? Kalau saya punishment-nya yang kurang sih. Oh, punishment-nya yang kurang. Punishment, regulasi ada, tapi kalau terutama di pencairan dana ya, penarikan dana itu, sama pertanggungjawaban itu kalau ada punishment lebih bagus itu. Jadi penyalahgunaan dana atau permasalahan yang timbul bisa diminimalisir. Jadi regulasi itu memang harus ada punishment ya. Kalau desa, sebenarnya kalau desa itu tidak melaksanakan harus ada punishment gitu. Apa misalnya dana desanya ditahan untuk tahap berikut ditahan dulu,
atau seperti apa gitu, itu regulasi. Itu yang sebenarnya saya kritisi, memang itu kan masih saya juga masih masukkan kabupaten untuk melakukan regulasi itu, peraturan bupati mengatur itu supaya desa taat dengan aturan, terutama di penata usahaan dan pelaksanaannya itu. Jadi dana itu jangan ditarik sekali gelondongan, jadi sesuai dengan SPP, surat permintaan pembayaran, berapa yang mau ditarik sesuai dengan kebutuhan, bukan ditarik gelondongan. Jadi masuk misalnya masuk rekening desa 200 juta, ya ini jangan ditarik 100%. Itu kebutuhan. Itu regulasinya ada. Oh iya. Cuma itu aja kita supaya menambahkan mengatur perbuknya itu. Ini yang supaya lebih apa ya? Lebih EWS-nya lebih bagus lah ya. Pencegahan dari penyalahgunaan dana, kewenangan dan segala macam itu. Karena regulasi itu tanpa punishment kayaknya susah kurang juga. Ya orang ya apa sih hukumannya nggak ada gitu, ngapain takut? Nggak ada. Ya, ambil misalnya aja. Gini, misalnya saya contoh ya, laporan kepala desa. Itu kan ada Permendagri 46 tentang laporan kepala desa. Nah itu dijalankan nggak? Kalau nggak dijalankan, punishment-nya apa? Itu nggak ada di situ. Nah, itu yang harus dibangun. Kemudian Permendagri 20, pengolahan keuangan desa. Itu ada di bab 4 itu ada 4 tahapan, ada 5 tahapan itu. Itu kalau dilaksanakan oleh desa, selamat dunia akhirat sebenarnya. Karena di situ udah jelas tahapan. Cuma memang punishment-nya nggak ada kalau desa nggak. Itu punishment-nya itu memang yang diharapkan punishment dari peraturan pemerintah di tingkat kabupaten atau memang provinsi atau dari pusatnya sebenarnya? Harusnya dari pusat lah sebenarnya ya, dari pusat langsung ada punishment. Kalaupun nggak ada, kita buat di perbuknya tentang penggunaan pengelolaan keuangan desa itu. Peraturan menterinya ada, tinggal diturunkan aja. Nah, cuman cantolannya kan memang regulasi yang ada itu untuk membuat punishment itu seperti apa. Kalau nggak tambah itu EWS sebenarnya untuk pengendaliannya. Kalau di Tanggamus sendiri khususnya tuh ada kendala apa sih sebenarnya? Mungkin jarak yang jauh untuk menyalurkan atau bagaimana? Atau orang-orangnya masih terlalu gaptek gitu, untuk masuk ada desa ini? Atau cukup jalan lancar dibandingkan daerah lain? Alasannya sih Bang jauh kan gitu kan. Iya, alasan Bang jauh ya. Bang jauh, males berulang-ulang kali bolak-balik Bang. Itu alasannya gitu. Jadi ini nggak langsung dicairkan gitu maksudnya? Karena malas ke banknya itu. Iya, maksudnya ditarik sekaligus itu karena kita Oh, jadi karena banknya jauh, malas 2 kali kerja. Jadinya ini sekaligus, tapi akhirnya ya nganggur, ada jarak nganggurnya itu adanya itu. Iya, jadi itu alasannya. Padahal itu kan dikeluarnya itu untuk ada tahap-tahapnya itu malah jadi satu itu. Di regulasinya kan jelas tahapannya itu diambil berdasarkan kebutuhan. Tapi diambil satu kali langsung gitu. Nah, jadi malah susah sendiri sebenarnya gitu. Susah sendiri nggak sih sebenarnya kayak gitu tuh dari pekonnya itu sebenarnya susah nggak sih untuk, maksudnya dia kan ada dia ngambil langsung banyak itu untuk nggak susah, nggak susah, malah timbul permasalahan. Timbul ini timbul permasalahan karena uang banyak di kas di tangan itu kan kayak mana tuh? Ya. Jadi nggak ngambilnya sesuai dengan kebutuhan, seharusnya bagaimana? Regulasinya kan Permendagri 20 itu tentang pengelolaan keuangan desa. Dan untuk hal ini nggak ada tindakan gitu, nggak ada tindakan ini. Ya kalau kita pendampingan ini memberikan masukan aja, pendamping, saran, memfasilitasi gitu. Tapi sekarang masih banyak gitu, masih banyak pekon yang kayak gitu masih banyak. Iya, terutama itu. Dana itu
ditarik gelondongan itu kan banyak. Rata-rata lah ya. Maksudnya itu yang susah. Jadi kalau nggak di bukuan juga kan nggak bagus kalau tarik sekaligus. Jadi buku cerita tentang keuangannya itu nggak cantik gitu kan. Iya, kosong gitu. Iya, ditarik gelondongan. Harusnya kan ditarik sekian masuk buku kasen gitu ya. Kemudian pengeluaran itu apa? Kemudian nanti kan beberapa hari lagi narik lagi atau minggu. Jadi kan buku cerita tentang transaksi keuangan itu bagus gitu. Iya. Dibanding dengan ditarik sekaligus 200 juta misalnya. Itu nggak ketahuan itu, bisa kemana nggak ketahuan juga susah. Iya kan nggak mungkin juga 200 juta itu untuk belanja. Iya. Ya kan belanja aja paling berapa sesuai untuk bayar material sekian, untuk pelatihan, apa kan nggak semua itu 200 juta itu untuk itu semua, pasti ada sisanya itu. Nah sisanya itu yang kita khawatirkan disalahgunakan, gunakan karena uang itu kan ada di tangan. Itu EWS-nya di situ. Makanya regulasinya sudah mengatur itu, tapi prakteknya kan gitu. Nah itu masalah. Itu saya udah ngasih masukan juga ke kabupaten supaya buat regulasi. Tapi belum juga ya. Sedang masih dibahas di DPRD. Enggak, belum dibahas, malah baru kita masukkan inisiatif itu. Oh gitu. Inisiatif. Masuk inisiatif. Dengan keuangan juga kita. Saya barusan 2 hari yang lalu, hari Jumat ya, koordinasi keuangan, masih masukan itu juga. Supaya ini gitu meminimalisir penyaluran dana. Ya mungkin itu aja kayak Pak. Ya udah cukup saya rasa gitu. Ya terima kasih. Enggak?